Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat kebetulan nama saya siapa? Nakib, nama saya Dari Prodi. Prodi Teknik Mesin. Jadi terima kasih buat Mas Nakib udah nonton video yang kita buat. Ya mungkin Mas Nakib bisa kasih kesimpulan lah mengenai kapan sih waktu yang efisien buat belajar saat kita sedang ujian. Kalau saat sedang ujian tuh misalnya ujiannya besok lah ya misalnya nih. Kalau misalnya ujiannya kira-kira besok ya harusnya itu minimal banget nih 2 hari sebelum ujian gitu terus udah harus belajar. Kapan sih waktu-waktunya? Kalau bisa tuh sebelum tidur. Biasanya sebelum tidur tuh lu kan pasti di rumah gak ada kegiatan gitu kan. Kita kurang ada kegiatan. Itu kalau misalnya ada kegiatan kosong lebih baik belajar, baca gitu kan, nyoba-nyoba soal gitu. Terus selain itu juga di pagi hari karena kenapa? Karena otak kita masih fresh. Jadi kita bisa buat baca-baca materi dulu kalau di pagi hari gitu. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi nih Mas. Untuk Mas Nakib nih, menurut Mas itu tanggapan dari Mas kira-kira orang-orang yang menyontek itu menurut Mas gimana sih di pandangan Mas itu? Kalau menurut saya pribadi orang-orang yang contek tuh mereka tidak mengutamakan kejujuran ya, karena di saat teman-teman mereka berusaha gitu malamnya belajar mati-matian berbesok ulangan, dia yang mungkin ya langsung tidur gitu kan, kita juga nggak tahu ya. Nah besoknya mereka menyepelekan dengan mencontek lewat handphone, lewat kertas, itu tuh menurut gue itu lu kurang respect sih ke temen lu. Itu juga nggak punya kejujuran menurut gue. Ya jangan dibudayakan lah, jangan dibiasain kalau bisa belajar. Itu aja sih kalau yang ada pertanyaan nih. iya boleh. Seberapa sering sih Mas melakukan mencontek itu? Mungkin kalau saya pribadi pernah atau seberapa sering ya? Mungkin kalau saya pribadi tuh dulu pernah lah ya, dulu waktu zaman SD tuh pernah nyontek ke teman bangku sebelah gitu kan. Nomor sekian berapa sih, terus makin gede setelah gue ngerti kayak ternyata kasian juga ya teman-teman gue udah belajar mati-matian terus gue cuma nyontek doang. Akhirnya gue ngerasa kayak ya balik lagi tadi kayak pertanyaan sebelumnya, kita tuh harus merubah kebiasaan buruk gitu, jangan sampai dibawa-bawa terus. Soalnya nanti kalau sampai ke dunia kerja pasti kan lu udah dijelasin gitu, sedangkan lu nggak memperhatikan penjelasan itu, jadinya lu kayak yang ngeberatin temen lu gitu. Jadinya sebisa mungkin lu belajar lah dan sampai nyusahin orang lain. Oke. Makasih ya Mas Iya. Antusiasnya. Mungkin itu saja sih yang bisa saya tanyakan. Sekian, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan ini dari Mas apa? Mas Awal. Dari Prodi apa? Prodi Teknik Mesin. Jadi gini Mas Awal, seputar video yang kita putar tadi. Nah, apa sih tanggapan Mas tentang orang yang mencontek itu? Mencontek ya? Iya. Mungkin orang yang mencontek itu dia tuh kan awalnya jadi mungkin dia nggak kayak diri sendiri ya. Terus mungkin juga karena tekanan mungkin nggak bisa jadi sih. Juga dia nggak banyak sih. Mungkin nggak belajar ya gitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Mas, menurut Mas sih dari Mas sendiri nih, kira-kira dari masuk kampus sampai sekarang itu Mas udah melakukan contek itu berapa kali sih? Atau nggak ada gitu? Ada sih. Nggak ada ya? Itu berapa kali kira-kira? Lebih 10 ya? Mungkin ada ya. Wajar lah ya sebenarnya. Nah, pertanyaan terakhir Mas, kapan sih waktu yang efisien buat kita belajar? Misalnya kita mau ujian nih minggu depan, nah kapan sih kita belajarnya itu, atau kapan waktu yang tepat, atau H-1 atau H-2 atau gimana menurut Mas? Dari saya sendiri sih, saya dari dulu sih belajar pasti dari H-1 ya. Karena saya nggak tahu ya, karena kalau belajar di lama kan saya sering lupa gitu. Jadi kalau saya tuh orang yang belajar dulu H-1, saya gitu sih. Thank
you deh mas waktunya ya mas. Terima kasih mas.